Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas yang tinggi, menampung 17% satwa liar di dunia, yaitu sebanyak 515 spesies mamalia, 600 spesies reptil, 1.519 spesies burung, dan 270 spesies amfibi. Namun, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan jumlah spesies terancam punah tertinggi di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Degradasi habitat diduga menjadi faktor utama penyebab kepunahan dari berbagai spesies. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian dari satwa-satwa tersebut. Mari kita mengetahui lebih lanjut mengapa menjaga kelestarian dari satwa liar itu penting, dan apa saja upaya yang dapat dilakukan terutama melalui pendekatan One Health untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal. Baik, selamat siang. Nama saya Wendy Prameswari. Saya dokter hewan dan manajer animal management di Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia, tepatnya di Kota Bogor. Saya telah bekerja dengan IAR kurang lebih selama 10 tahun dalam usaha penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran kukang serta monyet ekor panjang. Oke, kalau kita ngomongin satwa liar perannya di manusia dan lingkungan yang ada di sekarang, kita nggak akan bisa jauh dari penyakit nih. Apalagi kita baru aja atau mungkin masih dalam suasana pandemi COVID-19 di mana pada awalnya ceritanya COVID ini berasal dari satwa liar. Satwa liar sendiri memang peruntukannya tetap akan ada di hutan maupun di habitatnya. Dan manusia dan lingkungan itu akan saling mendukung dengan satwa liar maupun satwa ternak sebenarnya. Kita nggak bisa misahin yang satwa ternak. Nah, dalam kondisi dunia yang saat ini, kalau kita ngobrolin penyakit, ada namanya new emerging disease atau penyakit yang muncul baru nih. Dan 70% penyakit new emerging disease yang baru itu sekarang berasal dari satwa liar. Kenapa? Karena habitat satwa liar dan juga manusia itu semakin berdekatan sekarang. Ada yang desakan untuk pembangunan, kemudian ada desakan untuk satwa liar hidup dekat dengan masyarakat, ataupun ada seperti penggunaan pemanfaatan satwa liar oleh manusia. Sehingga mau tidak mau, satwa liar ini terekspos keluar dari habitatnya, plus membawa semua hal yang dia punya. Salah satunya ya penyakit ini. Sehingga mau tidak mau manusia dan lingkungan akan terekspos juga oleh si penyakit satwa liar. Sehingga ikatannya sebenarnya antara satwa liar, manusia dan lingkungan itu erat banget. Apalagi kalau kaitannya sama penyakit. Itu juga bisa dilihat, teman-teman lihat di konsep One Health sebetulnya. Di mana ada keseimbangan antara satwa, manusia, dan juga lingkungan. Oke, kalau kita bicara tentang konservasi, mungkin setiap pihak ini memiliki peran masing-masing. Seperti saya mulai dari BKSDA. BKSDA memang sebagai Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA atau merupakan perwakilan dari KLHK yang ada di daerah. BKSDA sendiri berfungsi untuk menjaga kawasan tumbuhan maupun satwa liar yang ada di dalam bagiannya. Jadi biasanya mulai dari kawasan hutan, cagar alam, Maswaka Marga Satwa maupun satwa liar yang beredar ataupun tumbuhan yang beredar. Sedangkan lembaga konservasi sendiri, kalau saya bekerja di lembaga konservasi khusus namanya. Dan lembaga konservasi khusus ini bentuknya adalah pusat rehabilitasi satwa. Jadi memang lembaga konservasi khusus untuk pusat rehabilitasi satwa berfungsi untuk merehabilitasi satwa liar yang merupakan hasil perdagangan, titip rawat dari negara, maupun dari hasil pemeliharaan manusia untuk selanjutnya dapat dilepasliarkan kembali dan menjalani fungsinya secara normal membantu di habitat. Oke, sebenarnya One Health itu adalah konsep yang bisa diaplikasikan di berbagai macam lini, tidak hanya di konservasi saja. Tapi kalau kita ngomongin satwa liar maupun konservasi dan ngomong One Health, semua
pihak itu punya peran yang sama. Baik sebagai mamanya kayak BKSDA, dia punya peran sebagai regulator, monitoring dan evaluasi yang memiliki dan mengatur melalui peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kemudian ada juga pihak namanya stakeholder untuk dinas dan lain sebagainya untuk perizinan yang bersifat lokal. Kemudian dari dokter hewan sendiri, kita yang di dokter hewan tuh punya banyak peran. Apalagi kalau ngomongin penyakit, mulai dari surveillance. Kalau seumpama ada indikasi atau potensi penyakit di satwa liar, kemudian mulai dari penyelamatannya, mulai dari rehabilitasinya maupun membantu pelepas liaran atau mungkin setelah pelepas liaran. Dokter hewan juga punya fungsi ketika ada penelitian terkait penyakit di satwa liar, pengambilan sampel dan lain sebagainya, itu perannya gede. Selain itu ada juga mahasiswa sebetulnya, mereka juga atau peneliti. Mereka juga punya peran untuk melakukan penelitian-penelitian terkait penyakit maupun satwa liar yang ada di alam ataupun di habitat. Kemudian pihak lain lagi, banyak sih kalau konteksnya untuk pelestarian kita tidak pernah bisa lepas dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Mereka adalah orang yang sebenarnya setiap hari ngelihat apa yang terjadi di hutan. Dan mereka yang lebih bisa memiliki peran untuk tahu apa sih sebenarnya yang hutan butuhkan atau apa yang mereka butuhkan. Karena contoh masyarakat itu ketika dia ada hutannya ada berubah atau apa, mereka pasti butuh juga contoh air di sekitarnya. Jadi kebutuhan itu sebenarnya saling terkait. Belum lagi nanti ancaman penyakit, kalau seumpama ada di sekitaran hutan potensi aktivitas seperti memakan satwa liar contohnya, atau memasak atau berburu, potensi-potensi itu yang biasanya baru akan dirasakan masyarakat ketika sudah keluar penyakitnya atau yang lain gitu. Saya berharap besar sih ke depannya bahwa mulai dari mahasiswa bisa ikut membantu kelestarian satwa liar dengan bisa melakukan penelitian terhadap satwa liar Indonesia. Itu harapan terbesar saya, karena siapa lagi yang akan meneliti kalau bukan teman-teman mahasiswa, peneliti Indonesia itu sendiri yang lebih mengenal Indonesia. Yang kedua, harapannya untuk masyarakat umum bahwa lihat sekitar, kita mungkin tidak sadar kalau kita itu tinggal berdampingan dengan satwa liar, dan tolong dijaga satwa liar tetap ada di tetap ada di habitatnya, tidak perlu untuk dibawa ke rumah, karena bawa satwa liar dari hutan ke rumah itu sama aja bawa penyakit mendekat ke rumah kita. Terus yang ketiga, tidak stop untuk membeli, please jangan beli, jangan pelihara satwa liar Indonesia ada di rumah Anda, karena itu sama saja Anda mendukung perburuan. Terima kasih.